الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tokoh masyarakat setempat yang hadir pada ini malam, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul dengan para ulama-ulama kita. Kita berkumpul dengan para kiai-kiai kita yang begitu banyak, para ulama, begitu banyak para kiai. Ada guru kita yang baru saja menyampaikan daripada ilmunya, Ki Haji Tubagus Miftah Fauzi. Ada guru kita daripada Ki Haji Muhammad Yanyan Al-Bayani, Ki Haji Undang Ubaidillah, Ki Haji Muhammad Safian Al-Sauri, dengan ulama-ulama yang lain, kiai, para asatid, para ajangan setempat yang hadir pada ini malam, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita, para ajengan kita, para masyayikh kita, para tokoh masyarakat kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya, Allah istiqomahkan di dalam dakwahnya. Amin ya rabbal. Kepada para aparatur pemerintah yang hadir ataupun tidak hadir, dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan, sipil ataupun non sipilnya, dari berbagai macam ormas juga yang hadir pada ini malam, kita doakan mudah-mudahan aparat-aparat pemerintah kita dijadikan oleh Allah sebagaimana aparat yang adil dan amanah, aparat-aparat yang bisa membimbing, menjaga masyarakat ke dalam jalan yang benar. Amin ya rabbal. Dan juga salam penghormatan saya berikan khusus kepada seluruh jamaat, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada ini malam, yang dari dimulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi, kita bersama-sama mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah. Seluruhnya angkat tangannya kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam, dengan kemuliaannya kita bersalawat kepada Nabi, dengan kemuliaannya zikir ratib maulid. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam, tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu dan bapak kita diampuni oleh Allah. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Yang belum menikah mudah-mudahan Allah pertemukan jodoh yang saleh-salehah. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan nanti ketika di akhir hayat kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, ini sebelum saya mulai ningali ka jam teh geus jam 11 leuwih euy.
Pengajian di Bojong Gambir jam 11 harus dilanjut atau mual? Saya tanya jawab yang kompak, kira-kira ini acara mau dilanjut atau ditutup? Sampai jam 1 siap. Dari tadi lampu mati hidup, saya curiga ada yang sabotase, saudara. Hujan mengguyur, dingin cuacanya, kira-kira mau dilanjut? Tiis. Lanjut mual? Tiis. Lapar. Lanjut. Sampai jam 1 siap. Sampai tengah malam siap. Kalau seandainya Allah turunkan hujan lagi, kira-kira siap tetap lanjut? Betul. Angkat tangan sama-sama, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul Jalilul Akbar. Dialah Allah yang maha besar, yang besar atas segalanya, yang besar di langit dan juga di bumi. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa atas segala kehendaknya, berkuasa di langit dan juga di bumi. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah, tiada daya, saudara. Dialah Allah yang maha kaya, yang memberikan kepada saya dan kalian berbagai macam nikmat yang kita dapatkan dari lahir sampai detik ini. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kita bisa berkumpul pada malam hari ini di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Begitupun saudara, nikmat Allah menjadikan kalian adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perlu digarisbawahi, kalian yang berkumpul pada ini malam dimuliakan oleh Allah bukan karena harta yang kalian punya. Harta tidak membuat manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besarnya rumah tidak membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mobil mewah yang kita gunakan tidak membuat manusia itu mulia. Harta perhiasan yang kita pakai tidak membuat kita mulia. Perkara tersebut bisa saja membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat, derajat ataupun jabatan yang dimilikinya. Karena perkara tersebut tidak menolong manusia tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena undang yang kalian punya, bukan karena ilmu yang kalian miliki. Oh, tingkatan imamahnya 10, oh dia mondok pesantren 10 tahun, itu tidak membuat manusia tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beb, bukannya ulama itu mulia. Beb, bukannya ustadz itu mulia. Betul, ulama, kiai, ajakan, ustadz itu mulia di hadapan manusia, belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Beb? Karena maaf saudara, yang namanya ilmu agama itu membuat manusia tersebut mulia. Tapi tergantung bagaimana orang tersebut menggunakan daripada ilmu itu. Kalau seandainya ilmu tersebut digunakan untuk menghidupkan agama, digunakan untuk menghidupkan Allah, digunakan untuk menghidupkan syariatnya Nabi, itu membuat manusia tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya itu ilmu, itu agama digunakan untuk cari hidup dalam agama, untuk menjual belikan harta, menjual belikan ayat, itu ulama, itu ilmu bisa mendorong makhluk tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam syair kitab Sofwatul Zubat, di dalam syair yang ke-8 dikatakan dalam kitab tersebut, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Seorang alim ulama, seorang kiai, seorang yang berilmu, ketika memiliki ilmu tapi tidak diamalkan ilmu tersebut, tidak dijawabkan ilmu tersebut, mu'adzabun min qabli ubadil watan, akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Saudara, na'udzubillahi min. Lantas Habib, kita ini dimuliakan oleh Allah tadi kata Habib. Itu karena apa? Kita semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah dikarenakan bersandar dan terikat kepada makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia, kepada makhluk yang diagungkan oleh yang maha agung, yakni terikatnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad.
alladzi ma ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akramah Allah fid dunya wal akhirah. Apapun perkaranya, apapun ceritanya, apapun kaitannya bersandang dirinya kepada baginda Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Mudah-mudahan saudara dengan berkumpulnya kita pada ini malam menjadikan sebuah wasilah kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Teringat sebuah penjelasan di dalam kitab Hasyiah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Nah, ini kitab saudara adalah sebuah hasyiah. Kitab Hasyiah Syarwani adalah karangan daripada Imam Ahmad Asy-Syarwani. Ini kitab diambil daripada sebuah kitab, rujukan daripada sebuah kitab, yakni kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asfahani. Nah, kitab Tuhfatul Muhtaj ini adalah sebuah syarah daripada kitab Minhajut Talibin, karangan daripada Al-Imam Nawawi. Nah, jadi ilmu agama ini luas, saudara. Para santriawan, santriawati di pondok pesantrennya diajarkan oleh para ulama. Ilmu agama Islam itu banyak dan luas. Bukan hanya rukun Islam, bukan hanya rukun iman. Banyak ilmu agama ini luas. Tafsir Al-Quran itu bukan satu tafsirnya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Bagawi, ada tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Katsir, karangan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada hadis, ada asbabul wurudnya, ada penjelasan mengenai ini hadis sahih kah, ini hadis hasan kah, ini hadis dhaif kah, ini hadis munqati kah. Banyak ilmu agama. Matak nasi lamun keur ngaji tong lobakeun hees. Dengkeun lamun kiai keur ngaji tong lobakeun ka hadis yang ngaji loba hees sesat sia. Ilmu agama ini luas, saudara. Maka jangan pernah Anda berhenti ketika Anda menuntut ilmu agama. Saya, penceramah, tetap saya seorang santri. Kita kiai semua tetap seorang santri. Utlubal ilma minal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai kita meninggal. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah sebagaimana ahli ilmu yang mengamalkan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dalam kitab Hasyiah Syarwani ini dijelaskan, saudara, ada teringat sebuah penjelasan bahwasannya inna afdhalal layal arba'atil layal. Sesungguhnya paling afdolnya malam. Ingat, paling afdolnya malam. Berarti kalau sudah ada kata afdol, ini paling baiknya malam, paling bagusnya malam, paling sempurnanya malam. Arba'atil layal, ada 4 malam, saudara. Nah, malam yang pertama, kedudukan yang paling utama, kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia, yaitu Lailatul Itsnain atau malam Senin. Yang kedua, Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yaitu Lailatul Mi'raj ataupun malam Isra wal Mi'raj. Dan yang terakhir yakni Lailatul Jumu'at atau malam Jumat. Jadi ada 4 malam yang mulia. Yang pertama Lailatul Itsnain, malam Senin, malam Lailatul Qadar, malam Isra wal Mi'raj, dan malam Jumat. Nah, maka Sayyidil Habib Muhammad ibn Ali al-Maliki, ataupun yang biasa di Indonesia ini dikenal dengan Abuya al-Maliki, alhamdulillah kita bersandarkan ilmu kepada beliau. Nah, beliau pernah membuat sebuah pernyataan. Ingat, beliau pernah membuat sebuah pernyataan menggunakan sebuah syair, yang mana ini syair diciptakan oleh Sayyid Iman Qutubi. Sayyid Iman Qutubi berkata dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini madza safahat. Wahai malam Senin, apa yang menyapamu? Kenapa dirimu bisa lebih mulia dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar? Antum sekalian nih, kalian semua pernah belajar Al-Quran, pernah baca Al-Quran, betul? Dalam Al-Quran dikatakan malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa dikalahkan sama malam Senin? Kok malam Senin lebih unggul daripada malam Lailatul Qadar? Dikatakan lagi, wahai malam Senin, kenapa dirimu bisa lebih baik daripada malam Isra wal Mi'raj? Sedangkan malam Isra wal Mi'raj adalah i'tiqarabu jalala baina sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan antara Allah dengan baginda Nabi, yang mana pada perjumpaan tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk melaksanakan sholat lima waktu. Kok malam Senin bisa lebih unggul? Kok malam Senin bisa lebih mulia? Dikatakan lagi oleh beliau dalam syairnya, wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih wangi daripada malam Jumat? Sedangkan malam Jumat adalah sayyidil ayyam, pemimpin
para harinya. Ada hari dalam satu minggu itu ada 7 hari. Yang pertama Yaumul Itsnin, wa Thulatha, wa Arbi'a, wal Khamis, wal Jumu'at, was Sabat, wal Ahad. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau kalian mungkin nyebutnya minggu, kalau saya nyebutnya Ahad. Ada Ahad. Ada 7 hari dalam satu minggu. Nah, punya pemimpin. Pemimpinnya itu adalah Lailatul Jum'at wa Yaumul Jum'at. Hari Jumat dan malam Jumat. Kok bisa malam Senin ini ditaruh di urutan yang pertama? Ada apa dan kenapa? Nah, maka beliau menjawab semuanya. Beliau mengatakan, sesungguhnya di alam muka bumi ini tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan sebabnya malam Senin. Nggak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat, tidak akan ada yang namanya zakat, tidak akan ada yang namanya saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tidak akan ada yang namanya Idul Fitri, tidak akan ada yang namanya Idul Adha kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan ada surga beserta nikmatnya ataupun neraka dengan azabnya kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah sebuah malam yang menjadi wasilah dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam hadisul qudsinya Allah mengatakan kepada Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena baginda Nabi, Allah tidak akan menciptakan alam semesta dengan isinya. Allah tidak akan menciptakan surga dengan nikmatnya. Allah tidak akan menciptakan neraka dengan azabnya. Allah tidak akan menciptakan kalian semua kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Maka itu yang menjadikan sebuah pembelajaran saudara, bahwasannya sebuah malam saja ini kedudukan malam bisa mulia, ini kedudukan malam bisa agung karena bersandangkan dan terlibat kepada baginda Nabi. Lantas bagaimana dengan kalian umat Islam di Indonesia, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, setiap kampung, setiap kota, setiap wilayah, setiap desa, setiap kabupaten, setiap bulan Islam datang, masuknya Rabiul Awal, masuknya Silih Mulut, diperingati daripada hari lahirnya Nabi. Masuknya Isra wal Mi'raj bulan Rajab, diperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi. Masuknya Ramadan, diperingati nuzulul Quran. Masuknya Idul Adha, diperingati syariatnya baginda Nabi untuk berkurban. Ini membuktikan bahwasannya umat Islam yang ada di Indonesia cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lantas apa yang harus kalian dustakan? Apa yang harus kalian hilangkan nikmatnya? Kita dijadikan oleh Allah sebagaimana umat yang mulia karena bersandar kepada baginda Nabi. Kenapa Anda sekali lupa kepada baginda Nabi? Kenapa Anda sekalian lupa dengan syariatnya baginda Nabi? Kenapa Anda sekalian lupa dengan firman yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi? Kenapa Anda lupa dengan kewajiban umatnya Nabi untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi? Kenapa kalian lupa dengan perjuangannya baginda Nabi? Kenapa kalian lupa dengan sejarahnya baginda Nabi? Karena lebih sibuk dengan dunia, lebih sibuk dengan harta, lebih sibuk dengan pangkat derajat, sehingga melupakan daripada diri baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana Anda mau masuk ke dalam surga yang surga itu diciptakan oleh Allah karena baginda Nabi, sedangkan Anda lupa dengan baginda Nabi? Anda mengharapkan syafaatnya, pengen kumpul sama Nabi di surga, sedangkan Anda lupa dengan baginda Nabi. Na'udzubillahi min. Sekarang saya tanya, ini orang kampung apa tadi? Bojong Gambir. Ya, Bojong Gambir. Bojong Gambir, umat Islam di sini cinta sama Nabi. Cinta. Nah, mau ditanya cinta ke salaki, cinta lebih semangat daripada cinta ke Nabi sih. Kurang kompak, kurang semangat cinta sama Nabi. Cinta. Kurang kompak, kurang semangat cinta sama Nabi. Cinta. Betul. Pengen duduk sama Nabi di surga, pengen dapat syafaatnya Nabi, pengen berjuang sama Nabi, pengen masuk surga sama Nabi. Betul. Cinta sama Nabi, siap berjuang buat Nabi, siap bersalawat sama Nabi. Betul. Takbir. Saudara, saya tanya, Nabi itu mulia atau tidak? Nabi itu agung atau tidak? Nabi itu besar atau tidak? Siapapun orang yang memuliakan baginda Nabi, Allah akan muliakan orang tersebut. Dan sebaliknya,
Siapapun orang yang menghinakan baginda Nabi, orang yang menghinakan syariatnya Nabi, orang yang menghinakan dirinya baginda Nabi, Allah akan hinakan orang tersebut. Tahu dari mana Nabi? Baca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu fa innallahu khairul makirin. Siapapun orang yang makar kepada agamanya Allah, makar kepada kekasihnya Allah, makar kepada syariatnya Allah, Allah akan makar kepada orang tersebut. Fa innallahu khairul makirin. Karena Allah sebaik-baiknya pemberi makar, saudara. Nah ini kita lihat belakangan ini, saudara. Ini akhir zaman dan saya nggak kaget. Saya nggak kaget ketika melihat daripada fata morgana yang terjadi saat ini. Saya tidak kaget ketika melihat sebuah kejadian yang terjadi ketika saat ini. Saya nggak kaget karena semuanya sudah dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadisnya. Sesungguhnya ketika sudah dekat dengan akhir zaman, ada beberapa pertanda. Bukan saja ada matahari terbit di barat, bukan. Itu pertanda besar, saudara. Tanda-tanda kecilnya banyak. Salah satunya tanda kecil yaitu an yurfa'u ilmah, diangkat yang namanya ilmu. Nah, diangkat ilmu di sini bukan berarti kalian hafal alfiyah, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, hilang hafalan, bukan. Hafal Zubat hilang hafalan, bukan. Hafal Quran hilang hafalan, bukan. Ini bukan yang namanya diangkat ilmu. Diangkat ilmu di sini yang pertama, maksud diangkat ilmu adalah diangkat sebuah keberkahan. Yang kedua, diangkatnya nyawa orang yang berilmu. Sekarang para ulama yang meninggal banyak atau dikit? Banyak, saudara. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwal munafik. Orang-orang yang tidak bersedih akan meninggalnya seorang ulama, fahuwal munafik. Maka itu orang adalah golongan-golongan orang munafik. Setelah diangkat ilmu apa, saudara? Wa yuzharu jahal. Semakin tampak yang namanya kebodohan. Bodoh di sini bukan berarti banyak orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, tidak bisa baca Al-Quran, bukan. Tampak kebodohan di sini, banyak orang bodoh yang mengaku dirinya pintar. Banyak orang toleh, bukan soleh. Toleh balikan daripada kata soleh, mengaku dirinya sebagai orang soleh. Banyak orang yang bodoh, tidak berilmu, mengaku dirinya berilmu hingga menjual ayat Al-Quran, hingga menjual daripada agama. Na'udzubillahi min. Sehingga apa, saudara? Kalau begini timbulnya apa? Bisa menjadi sebuah perpecahan, bisa menjadi sebuah kehancuran, bisa menjadi sebuah fitnah, hingga yang tadinya halal dikatakan menjadi haram, yang tadinya haram dikatakan menjadi halal. Na'udzubillahi min. Bahkan ada yang bilang, na'udzubillah, wallah saya sedih ketika kemarin kita lihat ini sebuah fata morgana, saudara. Kita lihat kemarin begitu banyak orang yang mencaci maki daripada agama Islam. Banyak orang yang mencaci maki Nabi. Bahkan terakhir kemarin yang mencaci daripada hubungan Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Yang mencaci daripada apalagi? Mencaci Al-Quran, ada. Yang mencaci syariatnya Nabi dengan hijab ataupun azan, ada. Nah ini semua terjadi pada akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman. Sehingga banyak orang yang berkata, udahlah Bet, ngapain harus bela Nabi? Nabi itu tidak perlu dibela. Untuk apa bela Allah? Allah itu tidak perlu dibela. Allah itu tidak perlu ditolong. Ngapain bela Nabi? Nabi kalau dicaci ya biarin aja. Kan Nabi dulu juga dilempar batu sampai gigi geraham Nabi berdarah. Nabi gak marah. Kok kita harus marah? Itu kata mereka yang munafik dalam agama. Kok bisa munafik, Bi? Ingat Allah mengatakan dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah yang minta, kau tolong agamanya Allah. Ketika kalian menolong agamanya Allah, Allah akan tolong kalian dan menguatkan kaki kalian dalam menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu kan gak perlu dibela. Dulu Nabi dicaci maki, Nabi gak pernah marah. Betul, saudara. Itu pernyataan yang betul dan saya setuju. Kenapa? Dulu Nabi dilempar batu sampai gigi gerahamnya berdarah, Nabi nggak ngamuk, Nabi nggak marah, Nabi tidak membalas daripada keburukan tersebut. Nabi dilempari kotoran, Nabi nggak marah. Nabi dicaci oleh Abu Lahab, difitnah oleh Abu Lahab, difitnah oleh Abu Jahal, Nabi tidak marah. Ini daripada yang namanya akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Karena apa? Islam itu dikatakan wa ma arsalnaka, engkau di Muhammad diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan
Nabi diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh makhluk. Tapi ingat, rahmatan lil alamin ini punya batas, saudara. Batasnya apa? Ingat, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, lakum dinukum, agamamu, agamaku. Dulu Nabi dihina, Nabi gak marah. Kenapa? Karena yang dihina adalah dirinya Nabi. Nabi dicaci, Nabi gak marah. Karena yang dicaci adalah dirinya Nabi. Berbeda, saudara. Ketika ada orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian, yang mengatasnamakan Allah dan menghinakan Allah, Nabi adalah orang yang pertama kali turun di medan peperangan untuk melawan orang-orang Yahudi tersebut. Jadi ketika yang dicaci Allah, Nabi bertindak. Yang dicaci syariat, Nabi bertindak. Yang dicaci agama, Nabi bertindak. Kalau diri yang dicaci, jiwanya yang dihinakan, Nabi tidak marah. Kenapa? Karena dirinya yang dihinakan. Maka saya selalu mengatakan, dimanapun berada, kalian, kalau kalian mau hina saya. Mau mencaci, caci saya. Mau fitnah, silahkan. Bahkan kalau kalian mau memenjarakan saya, silahkan. Tapi dengan satu syarat dari saya. Satu syarat, gak banyak. Satu syarat dari saya. Jangan kau pernah hinakan daripada Allah. Jangan kau pernah hinakan daripada Nabi. Jangan pernah kau hinakan daripada syariat. Jangan pernah kau hinakan daripada ajaran datuk saya. Ketika kalian sudah menghinakan agama, ketika kalian sudah menghinakan syariat, ketika kalian sudah menghinakan Allah, maka saya pastikan kepada kalian, demi Allah, saya Reza yang rela bersimbah darah untuk membela agama sampai titik darah penghabisan. Takbir. Jadi jangan main-main sama agama. Kalau mau main-main sama diri saya, jangan main-main sama agama, bangsa, negara. Cukup. Kami diajarkan hubbul watan minal iman. Cinta agama, cinta bangsa dan negara adalah sebagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhir zaman, saudara. Ketika banyak orang yang menghinakan Nabi, mencaci maki, memfitnah maki daripada baginda Nabi, saudara, mereka mengatakan gak usah bela Nabi. Mereka mengatakan gak usah bela Allah. Cukup ibadah mah ibadah aja. Cukup ibadah mah ibadah aja. Betul, saudara, ibadah sholat adalah sebuah kewajiban. Tapi kalian juga wajib baca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, kuntum khairul ummah. Ingat, kuntum. Ya, Allah bukan pakai domirnya, Allah nggak pakai domir wahdah, enggak. Allah nggak pakai kunta, Allah nggak pakai kuntuma, Allah nggak pakai kuntunna. Yang Allah pakai dalam Al-Quran surah ini adalah kuntum di domir jama', dengan domir jama' yang bermaksudkan untuk semua manusia. Kuntum khairul ummat, kalian ini sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang keluar kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang namanya kemungkaran, mencegah yang namanya kemaksiatan, mencegah yang namanya kezaliman. Wa tanhauna wa tu'minuna billah, dan sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perintah siapa? Perintahnya Allah, bukan perintahnya saya. Amal ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan, betul? Nahi munkar, cegah yang namanya kemaksiatan, betul? Sekarang saya tanya, bisa amal ma'ruf? Bisa, semua makhluk bisa amal ma'ruf. Ngajak ke dalam kebaikan doang, ya bisa. DKM masjid juga bisa. Jangan pun DKM masjid kalian yang anak-anak kecil ngajak ke dalam kebaikan, cetek gampang. Ayo sholat, mengajak ke dalam kebaikan, betul? Ayo mengaji, itu mengajak ke dalam kebaikan, betul? Ayo selawat, itu mengajak ke dalam kebaikan, betul? Ayo kumpul acara tablik akbar tanggal 12 Juli 2022, kumpul sama-sama, amal ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan, betul? Semua orang bisa, karena yang namanya amal ma'ruf nggak ada resiko, saudara. Tapi kalau yang namanya nahi munkar, mencegah kemaksiatan, mencegah kezaliman, mencegah kesesatan, ini nggak bisa semua orang melakukannya. Karena maaf, resiko paling kecil yang namanya mencegah kemungkaran, yang pertama adalah dicaci, yang kedua dimaki, yang ketiga adalah difitnah, yang keempat adalah diintimidasi, yang kelima adalah dipenjara, dan yang keenam adalah dibunuh. Oh, ada bibir sampai dibunuh ya? Baca sejarah.
sejarah makanya. Setelah Nabi SAW yang memimpin umat Islam siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Arba khulafa'ir rasyidin, 4 khulafa'ir rasyidin. Yang pertama siapa? Sayyidina, pakai Sayyidina siapa? Kos Batur manggil Abu Bakar sih. Ada ke sahabat Nabi, Kos Batur siapa? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina. Yang ketiga Sayyidina. Yang keempat. Yang kelima? Hah? Nggak baca sejarah. Mau belajar? Kita buka semuanya sekarang. Sayyidina Abu Bakar menjabat sebagai khalifah dan meninggal dalam keadaan nyawanya dicabut oleh Allah dalam keadaan sakit. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal. Ada yang tahu meninggalnya kenapa? Dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Abu Lu'lu', orang Persia yang pura-pura masuk Islam. Ketika sudah berada di Madinah, dia sholat subuh di belakang Sayyidina Umar. Di bawahnya ini ada sebuah pisau belati yang sudah diracuni dengan racun hewan. Ditusuk Sayyidina Umar dengan 7 tusukan, 3 di depan, 4 di belakang. Kenapa Sayyidina Umar dibunuh? Karena beliau menyampaikan sebuah kebenaran dan beliau tidak pernah takut akan sebuah kematian ketika menyampaikan sebuah kebenaran. Sayyidina Utsman bin Affan meninggal di hari Jumat, dipanah oleh kaum Khawarij. Makanya kalau kalian baca surah Al-Kahfi di ayat waliyatalato ada blok hitam. Nah itu menandakan darahnya Sayyidina Utsman jatuh kepada ayat tersebut. Kenapa Sayyidina Utsman dibunuh? Karena beliau menyampaikan sebuah kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali keluar rumah ditusuk dibunuh. Sayyidina Hasan. Jadi ketika setelah Sayyidina Ali, kepemimpinan ada yang mengatakan diteruskan oleh Sayyidina Muawiyah. Ada yang mengatakan diteruskan oleh anaknya yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa mengklaim mana yang lebih mana yang lebih afdal. Nah, ketika Sayyidina Hasan menjabat sebagai pemimpin saat itu, Sayyidina Hasan pun terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Bukan orang kafir, bukan musuhnya Sayyidina Hasan, bukan orang munafik, bukan. Yang membunuh Sayyidina Hasan adalah istrinya sendiri, saudara. Ada seorang raja pada saat itu meminta, kalau kau bisa bunuh suamimu, akan kukasih harta yang bergelimang. Akan kukasih ini istana untukmu, tapi syaratnya kau bunuh suamimu. Diracun Sayyidina Hasan melalui makanannya. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib terpenggal kepalanya di padang Karbala. Kepala dengan jasadnya terpisah, saudara. Kenapa Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala? Karena beliau menentang Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini sebuah khalifah, pemimpin. Tapi perlu digarisbawahi, ahli maksiat. Ini Yazid bin Muawiyah mau menghalalkan khamar yang di zaman Rasul diharamkan. Jadi yang haram dihalalkan, dilawan sama Sayyidina Husain. Apa yang terjadi? Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti di zaman sekarang, saudara. Gak usah munafik. Tahu, kenal sama Habib Rizik? Kenal sama Habib Rizik? Di mana Habib Rizik sekarang? Di penjara. Penjara itu tempat orang baik apa orang salah? Orang baik apa orang salah? Gak usah takut, gak apa-apa, jawab aja. Orang baik apa orang salah? Salah. Tapi saya mau tanya, apa salahnya Habib Rizik harus sampai di penjara? Orang Bojong Gambir pernah nggak dengar Habib Rizik korupsi uang negara? Pernah nggak dengar Habib Rizik ngejual pulau negara? Pernah nggak dengar Habib Rizik korupsi dana bansos? Pernah nggak dengar Habib Rizik korupsi uang Pertamina? Terus apa salah Habib Rizik? Protokol kesehatan, jenah. Kok kalau misalkan di penjaranya karena protokol kesehatan, kenapa sampai 6 laskar dibantai di kilometer 50? 6 orang laskar yang memiliki orang tua dan keluarga, kenapa harus dibantai di kilometer 50? Alasannya satu, saudara, bukan karena protokol kesehatan, tapi alasan sesungguhnya karena banyak orang yang takut Habib Rizik menyampaikan sebuah kebenaran. Ada yang ngomong, Habib Rizik mah radikal, ceramahnya.
Habib Rizik mah keras bib ceramahnya, frontal bib ngelawan pemerintah. Ada yang bawa kitab saudara ngomong begini, bib madhab Syafi'i itu melarang untuk warganya menentang pemerintahan yang sah. Saya jawab, betul. Kami umat Islam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diharamkan hukumnya menentang pemerintahan yang sah. Tapi perlu Anda garis bawahi, yang kami tentang bukan pemerintahnya, yang kami lawan bukan pemerintahnya, tapi aturan-aturan yang menyengsarakan daripada rakyat, saudara. Itu yang kami tentang. Lu buka mata, buka telinga. RUU KUHP sudah diresmikan. RUU KUHP sudah diresmikan. Tahu ini RUU? Tahu ini undang-undang? Siapa buka ayam? Ayam sia asup ke tetangga denda 10 juta. Itu peraturannya. Kalau Anda mengomentari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden karena kinerjanya yang kurang baik, Anda bakal dipenjara 2 tahun namanya. Perempuan diperkosa, Anda diperkosa, Anda nggak ngelapor, Anda dipenjara. Itu peraturannya. Sampai ke masalah kelamin yang jadi urusin, saudara. Ini sudah disahkan di negara Indonesia. Dan apa dampaknya? Menyengsarakan rakyat. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, saudara. Yang senang makin senang, yang susah makin susah. Jadi kalau seandainya kita mengomentari sebuah kinerja apa yang dilakukan oleh aparat, mereka zalim kita biarkan, mereka menghina Allah kita biarkan, mereka menghina Nabi kita biarkan. Apa mau jadi bangsanya? Apa mau jadinya bangsa Indonesia ini? Kalau dulu, saudara, dulu Presiden Soekarno, dulu pahlawan-pahlawan negara, dulu para aparat-aparat negara, mereka memperjuangkan hidup dan matinya untuk bangsa Indonesia. Tapi kalau aparat-aparat sekarang memperjuangkan Indonesia untuk hidup dan matinya. Jadi menjual bangsa hanya untuk kesenangan pribadinya. Na'udzubillahi min. Sekarang saya tanya, umat Islam di sini cinta nggak sama Indonesia? Cinta nggak sama Indonesia? Kalau seandainya Indonesia dijajah dengan sebuah peraturan yang menyengsarakan rakyat, terima atau tidak? Terima atau tidak? Terima atau tidak? Betul. Jadi saya katakan tidak usah mengajarkan kepada kami hubbul waton iman minal iman, nggak usah. Kami sudah diajarkan dari dulu hubbul waton minal iman, cinta negara, cinta bangsa sebagian dari iman. Karena kami cinta sama Indonesia, kami cinta sama negara, kami cinta sama bangsa, kami tidak pernah rela ada sebuah pemimpin yang menyengsarakan daripada rakyat Indonesia, saudara. Takbir. Ini saya tanya jawab yang kompak, kira-kira siap bela Indonesia, siap jaga Indonesia, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela negara? Betul. Angkat tangannya, takbir. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia. Untuk agama dan negara, tercinta kematian. Maju ayo maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami
walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Maju ayo maju, Ayo terus maju, habisi mengkhianatkan takkan. kami berjanji Demi Allah, rela binasa demi agama, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan ini pesan saya saudara, sebelum saya tutup ini semua saya pesankan kepada kalian. Zaman sekarang ini Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, Tabarakallah. Banyak orang yang pilih-pilih kepada para ulama. Oh Habib, saya emang gak suka sama Habib Rizik. Frontal orangnya, radikal orangnya, mengajarkan kebencian orangnya. Nah kalau kayak begitu kalian memberikan pernyataan seperti itu, saya jawab, betul, Habib Rizik mengajarkan kebencian, nggak salah kalian, betul. Habib Rizik mengajarkan kebencian terhadap kemungkaran, terhadap kemaksiatan, terhadap kesesatan. Itu yang Habib Rizik ajarkan. Oh Bim, saya mah suka lebih ceramahnya yang lembut-lembut. Nggak masalah, itu hak Anda. Zaman sekarang ulama, Masya Allah, saudara, banyaknya bukan main, betul? Ulama di kampung kita, kiai di kampung kita, ustadz di kampung kita, banyaknya bukan main, betul? Ada ulama, kiai, ustadz, habib yang ceramahnya tegas, lantang, berani. Contohnya nggak usah jauh aja. Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ada Habib Bahar bin Ali bin Smith. Nah, beliau semua ceramahnya tegas, lantang, berani. Ada kiai, ustadz, ajangan, habib yang ceramahnya lembut, santun. Nggak usah jauh. Contohnya ada Habib di Pekalongan, Habib Lutfi bin Yahya. Siapa yang nggak kenal sama Habib Lutfi bin Yahya? Ada Habib Novel Idrus. Ada lagi banyak para Habib yang ceramahnya lembut, banyak. Ada juga kiai, ustadz, habib yang ceramahnya kalau ceramah ngelucu, ngebanyol, stand up komedi. Ada. Saya katakan ini bukan sebuah masalah, saudara. Ini bukan sebuah masalah. Anda lebih suka yang kencang, lebih suka yang tegas, lebih suka yang berani, silahkan. Anda suka yang lembut, suka yang santun, silahkan. Yang penting satu, jangan Anda mencaci kekurangan yang Anda tidak sukai. Anda suka yang lembut, jangan sampai Anda mencaci yang keras. Anda suka yang keras, jangan sampai Anda mencaci yang lembut. Mau keras, mau lembut, mau tegas, mau lantang, mau berani, mau santun, semuanya ada pada baginda Nabi besar Muhammad. Itu cuma sebuah casing. Jangan dipermasalahkan, itu mah casing. Karena maaf, setiap kampung, setiap negara, setiap kota beda orangnya, betul? Orang Sunda dikenal dengan kelembutannya, betul atau tidak? Arek lewat punten. Masya Allah, Sunda itu bahasanya subhanallah. Mau makan aja ada 8 kalau nggak salah bahasanya. Jajablok, lolodok, nyatu, tuang, daang, dahar, nedak, nanti ya, ngekek. Banyak bahasanya, betul. Banyak, ada dari yang halus sampai yang paling kasar. Mau lewat punten, halusnya orang Sunda, Masya Allah. Beda dengan saya. Saya kelahiran Sumatera. Palembang punya ciri khas dalam bicara. Lagi bicara, ngajak makan aja ngajak ribut, saudara. Mau tahu contohnya? Oi kau sini, kita makan dulu kau. Ayo makan dulu. Itu cuma ngajak makan, udah kayak ngajak ribut, saudara. Beda tempat, beda bahasa. Betul. Saya ceramah di Banten, maaf. Pertama kali saya ceramah di Banten, dites dulu sama santri.
tegas Bib. Oh, dak kula mah seneng ka dia teh. Orang Banten suka sama kiai ustaz yang ceramahnya lentang, berani tegas. Kalau sama yang lembut, santun ditinggal sama jemaah. Itu Banten. Solo, orang Jawa santun-santun kabeh. Ya, kalau saya contoh ya, kalau diundang di tempat pengajian ibu-ibu, bisa dijamin ceramah saya nggak seperti ini. Kenapa? Kalau saya ceramah depan ibu-ibu, ya Allah bu, geus 70 tahun nih suara. Geus 80 tahun ya suara. Aing ceramah kos kieu jantungan siapa di tempat. Aing ceramah kos kieu aya laki-laki, nah betul. Laki-laki lembut mana bayar bilu di rumah. Main BK wah siapa? Main BP sih jeung awewe. Beda kalau saya diundang lagi pengajian majelis, ngaji kitabnya santun. Lagi diundang pengajian ibu-ibu santun lagi. Beda tempat, beda bahasa. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu istilah kami diajarkan di Sumatera. Maka ketika di depan kita ada sebuah kemungkaran, gak mungkin saya diam. Ketika di depan saya ada sebuah kemaksiatan, gak mungkin saya diam. Ketika di depan saya ada sebuah orang yang membenci dengan syariatnya Allah, gak mungkin saya diam. Akan saya lawan orang tersebut. Karena musuh Islam bukan hanya orang kafir. Orang kafir menjelas kafir gak beriman. Tapi lebih parah lagi musuh Islam adalah orang-orang munafik yang menjual daripada agama, menjual daripada syariat, menjual daripada hukumnya Allah. Itu orang zaman sekarang banyaknya bukan main. Setiap kampung banyak orang-orang munafik, saudara, yang menjual daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Nah, jadi setiap orang beda tempat, beda wilayah, beda orangnya, beda juga cara ceramahnya. Gak penting mau keras mau lembut, gak penting, itu mah casing. Yang penting adalah isinya mengandung daripada ajakan, isinya mengandung daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Kalau Anda pilih-pilih ulama, bagus. Itu memang kewajiban Anda, karena ulama sekarang banyak, betul? Kiai zaman sekarang banyak, betul? Ajaran Islam juga zaman sekarang banyak. Hati-hati kalian. Baru kemarin saya ceramah di Cisolok. Jadi kamari air kita ceramah di Cisolok, Sukabumi. Kadia 10 jam. Bayangkan siapa reng sekeresek awak lah. 10 jam kadia air. Balik tidik ke Ciamis deh. Capek aing deh. Tapi alhamdulillah. Ternyata di Cisolok Sukabumi sudah masuk tuh ajaran Syiah. Tahu Syiah? Angke kau yang jelaskan. Panjang kene ngaji ge karak jam baraha ayeuna Syiah. Cenah siap nanti ke jam 1. Aing mah jabanan ku aing 2 jam Syiah. Jabanan ku aing mah. Yang penting nyaho namanya. Ulama banyak juga ajarannya, saudara. Maka saya wasiatkan kepada kalian, ulama yang begini begitu banyak. Cuman saya kategorikan ulama itu 2 golongan. Golongan yang pertama, ulama ini imannya sama Allah. Kiai ini, ustadz ini imannya sama Allah, imannya sama agama, imannya sama Nabi. Ini ulama yang pertama, ulama beneran, ngajak kita ke dalam surga beneran. Nah yang kedua, imannya bukan sama Allah, imannya bukan sama Nabi, imannya bukan sama agama, bukan ngajak kita ke dalam surga. Terus imannya kemana? Nah ulama yang kedua ini, imanuhum fi amplopihim. Nah yang kedua, imannya yang pertama kepada amplop, yang kedua imanuhum fi besekihim. Iman kan? Besek. Ada yang ketiga, ini yang paling parah, yaitu iman kepada sebuah jabatan, saudara. Na'udzubillahi min. Sebagaimana dikatakan guru kita tadi, imannya kepada tulang. Siapa yang ngasih tulang, itu yang dia jaga. Udah kos anjing berarti ulama. Ayo kali itu, dilakukan. Sekarang saya tanya, amplop ini isinya apa? Duit, saudara. Gak usah munafik, kalian semua butuh duit kan? Ayo gak butuh. Jangan bangun majelis, jangan bangun pondok. Pondok aing teh gratis, jeung santrina lieur aing. Butuh duit? Butuh.
Mau sekolah kudu make money is everything, saudara. Sekolah kudu make, kalau mau mondok pesantren kudu make, mau belajar ke SMA kuliah kudu make, mau jalan-jalan kudu make, mau beli acuk kudu make, mau beli motor kudu make, hayang beli mobil kudu make, mau jadi RT kudu make, jadi RW kudu make, jadi lurah kudu make, jadi camat kudu make. Makanya ada serangan fajar, saudara. Ayo siap. Sarua kampung aing kos gitu soalnya. Kita mah sudah menjadi hal yang munafik, saudara. Enggak, saya mah geus tong pengaku geus KKP ge kos kitu. Arek aya pemilihan pokokna mah duit bergelimang di mana-mana. Betul? Cokot we duitna. Tong dipilih. Harus manipulatif dong. Harus pintar kalian. Intinya satu, money is everything. Duit bisa membeli segalanya. Apa yang nggak bisa dibeli pakai duit? Betul. Mau mabok beli khamar, beli AM-nya kudu pakai. Mau open BO. Ya banget Victor sih. Pikiran kotor kabeh ya. Mau beli cewek kudu pakai duit. Mau slot kudu pakai. Ayo sia. Katawan kabeh di dia sama jadi slot sia. Kabeh kudu make duit. Kalau ulama sudah bisa dibeli pakai duit, bahaya atau enggak? Halal bisa jadi haram, betul? Haram bisa jadi halal, betul? Betul katakan salah, betul? Salah katakan benar, betul? Nah kalau ulama sudah menjadi seperti ini, ada di satu kampung bisa menjadi sebuah penyesatan. Akhirnya umat, masyarakat diajak ke jalan yang sesat. Na'udzubillahi min. Sekarang saya tanya, ulama seperti ini ikutin atau jangan? Ikutin atau jangan? Jangan. Doakan beta kiai diberikan taufik hidayah ke Allah Subhanahu wa taala. Namun tak bisa doakan nyawanya yang diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kos kieu mah tumah. Betul. Geus mau manfaat yang sarakan karena umat. Terus nih ulama yang benar itu ciri-cirinya seperti apa? Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan bukan kiai-kiai lain, yang mengatakan Imam Syafi'i. Kita di Indonesia punya madhab Syafi'i, betul? Akidahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Itu akidah kita. Kahade saya jadi Wahabi ya. Jadi Syiah di Inggris ya. Kahade. Akidah kita Ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata Imam Syafi'i? Ulama di akhir zaman yang wajib kalian ikuti dan kalian pedomankan adalah ulama yang dibenci oleh orang kafir, yang dibenci oleh orang munafik, yang dibenci oleh orang fasik karena menyampaikan kebenaran firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kalian ikuti. Ulama yang mengajarkan kebaikan, ulama yang mengajarkan amal ma'ruf dan juga nahi munkar, ulama yang mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ulama yang wajib diikuti. Zaman sekarang ulamanya banyak atau dikit? Banyak, saudara. Jangan salah, banyak ulama-ulama yang menyampaikan sebuah kebenaran, banyak. Cuman satu, kebanyakan ulama-ulama yang menyampaikan sebuah kebenaran, satu, mereka banyak dibungkam di mana-mana. Mereka banyak dikucilkan di mana-mana. Karena kenapa? Syaitan, iblis, sekutunya tidak pernah ridha kebenaran sampai ke telinga manusia. Maka dengan itu saya sampaikan yang namanya dakwah bukan tugas kiai. Yang namanya dakwah bukan tugas ustadz, ajangan, habib, bukan. Tapi tugas seluruh umat Islam. Tugas kalian semuanya. Mau kalian ahli maksiat, mau kalian ahli ibadah, tetap yang namanya kewajiban berdakwah, mengajak ke dalam kebaikan adalah kewajiban setiap manusia. Maka dengan itu pun saya sampaikan, ingat umat Islam, jangan sampai Anda ingin dipecah belah. Jangan sampai. Saya iris kuping saya. Umat Islam tidak bakal pernah bisa hancur kecuali seperti ikan yang dijauhkan dari airnya. Saya tanya, di sini ada kolam? Balong-balong.
Nu aya laukan. Sia we ku aingnya, awewe mah bisa. Lalaki we ku aing titah, sia turun ka balon, nyokot lauk, tong kudu make pancingan, tong kudu make jaring kuleungeun sorangan. Gampil apa? Gampang atau susah? Gampang atau susah? Kenapa? Licin. Betul. Tapi ada caranya saudara. Kalian keringkan dulu itu kolam, kuras dulu itu kolam, sehingga ikannya itu sudah kelepek-kelepek, baru kalian ambil itu ikannya. Gampang kan? Begitu. Airnya adalah syariat Islam, agama Islam, ikannya itu adalah umat Islam. Umat Islam bisa dihancurkan, umat Islam bisa dipecah belah dengan apa? Dijauhkan dari syariat, dijauhkan dari hukum Allah, dijauhkan dari kebenaran, sehingga dia jauh daripada agama, dan ini orang gampang dipecah belahnya. Maka tadi saya sampaikan, jangan jauh-jauh dari para ulama yang istiqomah, jangan jauh-jauh daripada amal ma'ruf nahi munkar, jangan jauh-jauh daripada kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat firman-Nya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di tali Allah, jangan kalian terpecah belah. Sekarang udah enggak ada ormas anu, ormas ini, ormas anu, ormas ini, udah enggak ada. Klub ini, klub itu, klub ini, klub itu, udah enggak ada. Selagi Anda beriman, selagi Anda punya Islam, selagi Anda bertakwa, kita semua wajib bersatu padu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tanya, jawab yang kompak, kira-kira siap bersatu untuk Allah? Siap bersatu untuk Nabi? Siap bersatu untuk Islam? Siap bersatu untuk Indonesia? Betul. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan mau terprovokasi, jangan mau dipecah belah, setuju? Jangan mau dihancurkan, setuju? Kita umat Islam tetap berpegang teguh dengan Al-Quran, tetap berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap berpegang teguh dengan akidah yang sah, tetap berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi, tetap berpegang teguh dengan mazhab daripada kalau di Indonesia dengan Sunni itu apa? Dengan Imam Syafi'inya. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Jangan sampai kita mau dipecah belah, saudara. Jangan sampai mau dihancurkan, diporak-porandakan. Saya jamin, ketika Anda berpegang teguh dengan semuanya, maka kita semua tidak akan terpecah belah, insya Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan kita punya imam besar Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Insya Allah dalam jangka waktu dekat beliau akan bebas berkumpul kembali bersama kita. Dan kita punya teman seperjuangan Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimenangkan di dalam setiap persidangannya, dihancurkan atas segala musuh-musuhnya. Amin ya Rabbal. Ada yang ngomong sama saya, saudara. Habib Rizik melihat Habib Rizik di penjara karena menyampaikan kebenaran. Lihat Habib Bahar di penjara karena menyampaikan kebenaran tentang fakta kilometer 50. Habib Rizik katakan di penjara, oh udah saya diancam 8 pasal, turun 5 mobil kompi, 2 water cannon, 1 barakuda di rumah saya buat ngasih lembar surat cinta untuk saya, surat penangkapan. Udah pernah, alhamdulillah. Ancam sini, ancam sono, ancam sini kepada saya, alhamdulillah sudah. Karena tapi tidak ada yang membuat saya takut, saudara. Urat takut saya udah mati soalnya. Kebahagiaan dalam dunia ini sudah saya dapatkan, istri cantik, alhamdulillah. Anak sudah mau 4, alhamdulillah. Jadi kebahagiaan saya cuma satu, mati dalam keadaan membela Allah Subhanahu wa taala. Diancam sudah, alhamdulillah aing mah belut listrik. Geus malicin dicagap teh hese nyetrum deh. Diancam nggak takut, dipidanakan nggak takut. Jadi kalau kalian nih dengar kan ada yang mau ngancam panitia, nggak usah ngancam panitia. Memenjarakan wanita nggak usah, tak aing ayah di dia. Tangkap aing, isukan ayah aing di imah. Surat cinta saya siap menerimanya. Jangan nangkap panitia nggak salah apa-apa. Panitia hanya mengajak syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang ceramah keras, yang ceramah tegas saya. Jadi kalau kalian mau mengasuhkan saya siap. Tenang, tidak akan membuat saya takut. Habib Rizik, pejuang nih bos, senggol loh. Tepuk tangan loh. Siapa yang kalau aing bacok sih? Siapa jual, aing borong. Umat Islam, nggak ada rasa takut dalam diri saya. Dulu ketika saya keluar dari pondok pesantren, saya bilang, saya berucap, ya Allah, saya hibahkan hidup dan mati saya untuk membela-Mu di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Saya hibahkan hidup saya untuk Allah. Saya hibahkan hidup saya untuk Nabi. Saya hibahkan hidup saya untuk agama. Karena demi Allah saat itu tidak ada jalan untuk saya kecuali untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu saya punya penyesalan. Saya jauh dengan ulama. Zaman dulu saya jauh dengan ulama. Zaman dulu saya nggak pernah hadir pengajian. Saya stay di sekolah, saya belajar di negara, saya kuliah. Saya nggak belajar yang namanya agama. Saya mondok di umur dewasa. 7 tahun saya mondok di rumah, di rumah saya mondok. Ketika saya keluar pondok, saya baru tahu sebuah kebenaran. Maka saat itu saya bilang, saya hibahkan hidup dan mati saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih rela mati di dalam keadaan menyampaikan sebuah kebenaran. Ini saya pulang di sini, ya, dibegal, dibacok, pengen saya begitu. Kemarin sudah di Sukabumi pernah diancam dengan golok di leher, pernah. Tinggalin mobil aing bareng di mana-mana. Biasa itu ancaman. Ya, syarat mana yang ngegorek-gorek mobil. Zaman dulu dilempar batu, mobil saya pecah, pernah. Istri saya diancam, pernah. Alhamdulillah aing boga pamajikan ge maung eta mah. Aing maung di dia, di imah ge maung. Kane. Aing kucing. Aing maung jantan, manehna maung betina. Apa yang orang tua saya bilang? 2019 tanggal 21-22 Mei saya itu dikabarkan meninggal. Siapa yang nggak tahu? Oh, mungkin orang sini nggak baca Google kali. Kalau Anda baca di Google, search Habib Reza Syahab meninggal dunia. Ayah eta. Kena kasus sniper penembakan. Kena kasus babak bom gas air mata. Kasus saat itu di Bawaslu. Dikabarkan meninggal. Apa kata abah saya? Saya orang tua bilang, loh masih hidup kau? Apa kau udah mati baik sekalian? Itu yang abah saya bilang. Sebelum berangkat, kau lebih baik mati ketika kau membela sebuah kebenaran daripada kau mati di ranjang. Daripada kau mati lagi tidur. Lebih baik kau mati ketika membela sebuah kebenaran. Aku lebih senang kau mati membela sebuah kebenaran. Itu kata saya punya orang tua. Saya punya istri, gak pernah takut ketika saya diancam. Selalu mensupport, selalu mendukung. Alhamdulillah. Maka tidak ada lagi sebuah ketakutan dalam hidup saya untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Yang saya takutkan adalah saya. Yang saya takutkan itu cuma 2 perkara. Saya punya Nabi akan meminta pertanggungjawaban kepada saya. Kau cucuku, kau anak keturunanku, kenapa kau diam? Kenapa kau bungkam ketika syariat agamaku dihinakan? Sedangkan aku adalah orang pertama kali yang membela daripada Allah Subhanahu wa taala. Aing mikir lamun aing ditanya ku Nabi kos kitu aing jawab naon aing. Dan saya takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta pertanggungjawaban saya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap laki-laki, setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Alhamdulillah, saya diamanatkan memimpin umat, memimpin pondok pesantren, memimpin majelis. Kalau sampai saya tidak istiqomah dalam perjuangan, dalam membela Allah, dalam jalannya Allah, Allah bertanya kepada saya, apa saya mau jawab? Langsung plung, masuk ke neraka. Na'udzubillahi min. Maka doakan mudah-mudahan kita punya ulama, para kiai, para ustadz, para habaib yang sedang berdakwah membela Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka dimenangkan dalam setiap perjuangannya. Istiqomahkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum kita tutup, ayo kita sama-sama. Tong balik heula. Lobakeun aing ceramah. Karak jam hiji. Kita baca salawat asy-syagir dengan niat, tujuan, maksud kita khususkan kepada Habib Rizik, kita khususkan kepada Habib Bahar. Mudah-mudahan dengan berkah salawat asy-syagir mereka pejuang-pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membela Allah dimenangkan oleh Allah. Kita nggak bisa. Bu, siap jihad tuh, Bu? Itu. Tong siap-siap, Bu. Jihad ibu kasaraki soalnya. Di imah, masak, nyuci, nanti. Lamun ke sekolah kita jihad kita bisa saya mah aduh dia ujak-ujak musuh ya saya menang itu lah ya. Tapi ketika Anda tidak bisa membela Allah Subhanahu wa taala, setidaknya doakan orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala. Dukung orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang mencaci mereka yang membela Allah Subhanahu wa taala. Ngedukung mah enggak, berjuang mah enggak, cinta mah enggak, malah mencaci. Na'udzubillahi min. Maka ayo sama-sama kita baca salawat asy-syagir. Kita khususkan untuk para ulama-ulama kita yang berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Angkat suaranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Asyik nggak? Asyik nggak salawatan? Asyik dong. Mantap. Sebelum kita lanjut salawat, ada sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, aing geus jadi warga Ciamis. Alhamdulillah. Ayeuna tinggal di Cikoning. Ciamis, Cikoning. Doakan, mudah-mudahan ada orang yang sekarang nih masih di dalam keraguan, kebimbangan. Jadi kita mau membangun pondok pesantren, alhamdulillah ada yang mau menghibahkan tanah seluas 150 bata. Doakan, mudah-mudahan hatinya digerakkan oleh Allah untuk menghibahkan tanah tersebut kepada saya. Amin ya Rabbal. Karena walaupun belum ada tanahnya, tapi pondok pesantren sudah ada. Jadi dibuka pondok pesantren ini, alhamdulillah pendaftaran untuk laki-laki dan juga perempuan. Alhamdulillah semuanya gratis untuk yatim dan juga piatu. Untuk laki-laki, perempuan syaratnya cuma satu, minimal tamat SD dan juga sudah mandiri. Sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri. Mana mungkin berenang menyebokkan. Nah, biayanya tidak ada. Jadi kalau ada yang mau masuk pondok pesantren Fadlu, bisa hubungin nomor yang ada tertera di Instagramnya saya. Yaitu nama Instagramnya SAYYID Sayyid _ Syihab _ itu garis bawah Syihab 411. Di bionya tertulis nomor telepon, di situ akun ke-6 Instagram saya. Akun ke-6 yang 7.000 followersnya. Akun kahiji malah loba 180.000 aing followers. Endorse nges jalan. Namun ke live itu nonton ribuan gitu mah. Biasa di-banned sama pihak Instagram. Nu kadua di-banned oke. Nu katilu sarua di-banned. 4, 5 sarua di-banned. Aya nu kagenep. Live streamingnya geus teu bisa di-banned. Jadi ngan biasa ngepost ya mah pas mah geus alamat aya di-banned deui ini mah. Nah di situ tertera untuk pondok pesantrennya, foto dulu kalau mau dihubungin silahkan. Dan juga doakan, karena kita di Tasikmalaya juga sudah punya majelis.
yaitu Majelis Ta'lim Maulid Dzikir Al-Khairiyah Ibnu Syihab. Nah, jadi alhamdulillah kemarin selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita beres mengarang kitab saya sendiri, yaitu kitab Azkar Yaumiyah fi Thariqati Ahlus Sunnah fi Thariqati Sadah Ali Ba'alawiyah. Dalam kitab tersebut sebagaimana guru kita menyampaikan tadi Ki Haji Muhammad bin Ayyan Al-Bayani, Ratibul Haddad, Ratibul Aftas, Ratibul Idrus, itu sebagian kecil dari Thariqah Sadah Ali Ba'alawi. Thariqah sekarang banyak, betul? Nasabandia, Tijaniyah dan segala macam. Tapi boleh tanya kepada semua ulama, thariqah yang paling aman adalah thariqah Sadah Ali Ba'alawi. Karena pikirannya, auratnya itu semuanya bersandangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Banyak, alhamdulillah kitab tersebut sudah dikarang 182 halaman. Tugas saya alhamdulillah sudah selesai. Yang kedua tanggal 25 Juli. Berapa poin deh gitu ya? Sakadeng deui. Saya akan membuat sebuah acara Tablighul Akbar Ciamis bersolawat dalam rangka pembukaan MTMD Al-Khairiyah Ibnu Syihab sektor Ciamis. Maka saya mengundang kepada para jamaah, ayo yang mau hadir silahkan. Tapi lamun jauh tingnya di dia ke Ciamis 5 jamnya. 3 jam. 3 jam. Ya 3 jam doang deh, berangkat dari siang bisa. Fadlu kalau mau hadir acara tanggal 25 Juli 2022 Senin malam Selasa, bertempat di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Raudhatun Nasyiin Kujang Cikoneng. Penceramahnya insyaallah Habib Novel Al-Atos dari Bogor, Habib Reza Al-Haddad dari Probolinggo, Habib Aidil Yakin dari Jakarta, dan insyaallah para habaib ulama yang lain akan hadir pada acara tersebut. Dan insyaallah pun nanti di bulan Desember saya punya niat, azam, ini niatnya saya mengadakan acara Tablighul Akbar 2 kota 1 cinta, Tasikmalaya dan Ciamis, bertempatnya insya Allah antara 2. Yang pertama di alun-alun Manonjaya, atau yang kedua di Islamic Center Ciamis. Nah, saya mau membuat acara, dulu 2018 saya buat acara di Bogor, dihadiri oleh 28.000 jamaah. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Bu Haji Ade Yasin, acara termegah, termewah, terbanyak jamaah. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengadakan acara di Tasikmalaya Ciamis bisa lebih dari 28.000 jamaahnya. Amin ya Rabbal. Maka saya juga mengajak kepada para jamaah yang hadir pada saat ini untuk sama-sama mendukung saya punya tujuan. Dan alhamdulillah Bojong Gambir sudah saya data. Bojong Gambir sudah saya sniper. Nanti di tahun 2023 insya Allah majelis taklimnya saya, majelis taklimnya kami, insya Allah bisa mampir ke Bojong Gambir. Kita syiarkan ajaran Islam di sini. Karena tujuan majelis saya satu, menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjunjung tinggi daripada Thariqah Sadah Ali Ba'alawi, menjunjung tinggi daripada yang namanya kebenaran, amal ma'ruf dan nahi munkar. Doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, semuanya sudah kebagian sampai tahun 2023. Dan Bojong Gambir kebagiannya 2023 awal. Insya Allah kita buat acara gebiar sholawat nanti di sini. Amin ya Rabbal. Nah, maka dengan itu saya mengajak kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama mendukung daripada perjuangan saya. Mendukung perjuangan kami. Saya mengajak bagi siapapun yang ingin fadlu berinvestasi akhirat. Nanti kita baca sholawat sambil ada yang keliling sorban. Jadi fadlu yang mau bersumbangsi investasi akhirat, mau bersedekah untuk saya punya majelis, untuk saya punya yayasan pondok pesantren, dan juga saya punya dakwah. Karena maaf, perlu digarisbawahi, majelis yang keliling setiap kecamatannya itu gratis. Orang kecamatan, contoh seandainya nanti kita acara di sini, saya datang ke acara ke sini, saya nggak minta orang sini keluar duit. Saya yang keluar duit, kita gebiar sholawat di masjid, kita hidupkan sholawat zikir sama-sama. Insya Allah selagi saya punya duit, saya korbankan duit saya sendiri untuk kita sama-sama makan bareng-bareng. Insya Allah. Jadi majelis kita keluar duit dari pribadi, dari umat untuk umat. Nah, jadi fadlu nanti kita gebiar, kita baca sholawat, nanti ada yang mengelilingkan sorban. Fadlu yang mau bersedekah seberapapun, mudah-mudahan yang antum sekalian sedekahkan digantikan oleh Allah dengan beribu-ribu macam kebaikan. Amin ya Rabbal.
sambil kita baca salawat nariyah disusul dengan salawat ciptaan saya untuk kota Tasikmalaya. Mungkin orang sini belum hafal qasidahnya kayak bagaimana. Saya sebutkan saja. Tasik kota indah sejuk nyaman, bagai bunga di dalam taman, selalu disinggahi wisatawan, sungguh menarik perhatian. Di sini kami dilahirkan dan kami dibesarkan di kota kesayangan. Jawab sama-sama, Tasik. Siap? Kita baca salawat nariyah terlebih dahulu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim syair sama-sama. Angkat suaranya. Ilahi
لست للفردوس أعلى ولا أكوى على النار فهب لي توبة واغفر فإنك غافر الذنب. Angkat suaranya. Aduh Gusti Abdi sanes namun hendak nahan panas neraka mugi Gusti kersa ngahampura dosa abdi. Amin ya rabbal. Terakhir saya minta doa juga dari jamaah. Alhamdulillah saya punya istri sudah kandungannya 6 bulan. Anak keempat saya yang laki-laki kaget nih aing boga anak opat tocer tunji aing mah 1 tahun hiji, yang ketatu 5 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 1 tahun. Alhamdulillah sekarang udah 6 bulan. Doain mudah-mudahan istri saya, uminya, anaknya nanti pas lahiran sehat walafiat. Amin ya rabbal. Saya juga doain bagi para jamaah yang sudah menikah, yang belum punya anak, tak kunjung juga punya anak. Saya doakan mudah-mudahan Allah secepatnya memberikan keturunan soleh salehah. Yang belum menikah Allah pertemukan jodoh saleh salehah. Amin ya rabbal. Ya, saya tutup. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada segala kekurangan saya mohon maaf. Hadza minni wa alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada jamaah tegeng wakawi bisi karuron ari can nepi ka akhir teh ya urang ngadoa heula. Terima kasih kepada